Sebagai luapan ekspresinya, beliau Gus Ikdam di dalam mobil saat menyetir sampai teriak-teriak betapa bahagianya menjadi manusia sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, ada pengakuan mengejutkan yang terlontar dari bibir mulia Gus Ikdam langsung. Mungkin bagi yang mengikuti keseharian Gus Ikdam akan terkejut mendengarnya. Gus Ikdam mengaku selama ini merasa tidak pernah menjadi manusia pada umumnya atau manusia sebenarnya. Gus Ikdam merasa bukan jadi dirinya sendiri. Kok bisa gitu, Gus? Pengakuan ini beliau ucapkan waktu rutinan di Markas Sabilu Taubah Pusat, ST Pusat, beberapa waktu lalu. Gus Ikdam mengatakan, "Loh, kula wau dadi menungso temenan. Saya tadi menjadi manusia sungguhan," kata Gus Ikdam. Yang maksudnya tadi sore itu baru merasakan menjadi manusia sebenarnya. Gus Ikdam menambahkan, "Puenak dadi menungso tenanan, naik pickup, nyopir dhewe, mubeng-mubeng karo cah-cah. Pickup sing tak tumpaki gene cah media iku lho. Enak jadi manusia sungguhan, naik pickup, menyupir sendiri, mutar-mutar, jalan-jalan dengan anak-anak. Pickup yang biasa dinaiki oleh anak media itu loh," jelas Gus Ikdam. Gus Ikdam merasa nikmat menjadi manusia biasa, bisa naik pickup, habis bensin, bisa hutang 100.000 buat beli bensin, hujan-hujanan. Beliau ingin menjadi manusia biasa. Gus Ikdam mengatakan, "Ya Allah, dadi menungso tenanan penak, menungso aku yang ngono. Ya Allah, menjadi manusia sungguhan itu enak. Manusia, aku seperti itu," kata Gus Ikdam. Sebagai luapan ekspresinya, beliau Gus Ikdam di dalam mobil saat menyetir sampai teriak-teriak betapa bahagianya menjadi manusia sebenarnya. Gus Ikdam mengatakan, "Aku ngasih bengok-bengok, menungso tenan. Aku sampai teriak-teriak, manusia beneran, kata Gus Ikdam. Sampai-sampai diri beliau Gus Ikdam mengakui layaknya asuhan Pak Purnomo, sosok polisi yang belajar baik, merawat banyak sekali ODGJ dari Jawa Timur. Gus Ikdam mengatakan, "Aku ngasih koyo anak buahe Pak Pur kae loh, rada pedot. Aku sampai seperti anak buahnya Pak Pur itu loh, agak stres," kata Gus Ikdam. Selanjutnya, setelah naik mobil pickup keliling layaknya sopir bantuan yang habis bongkar batako, beliau jajan, beliau marung di bawahnya pohon sengon, bahkan hutang jajanan seperti pentol, sempul, dimsum. Gus Ikdam mengatakan, "Bakule sing dodolan maune ya ora ngerti aku, jian puenak dadi menungso biasa." Penjual yang jualan asalnya tidak paham tentang aku. "Nikmat sekali menjadi manusia biasa," kata Gus Ikdam.
Beliau mengaku lagi jika dirinya selama ini diliputi hidup yang penuh kepura-puraan. Setiap hari, setiap malam beliau mendapatkan kawalan kemana-mana. Selain itu, beliau juga harus kelihatan selalu ramah dan ceria. Saat melihat emak-emak harus selalu senyum, ramah dan bercanda. Padahal kadang-kadang sebenarnya beliau sampai gemas dengan kelakuan emak-emak yang berlebihan kepada diri beliau. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui, selama ini Gus Ikdam semenjak viral mendapatkan perlakuan yang bisa disebut istimewa. Di mana ada pengajian Gus Ikdam, ribuan orang menunggunya, bahkan sampai berjam-jam orang menunggu beliau Gus Ikdam. Beliau sangat dielu-elukan jamaahnya. Dalam berbagai kesempatan, beliau juga mengaku sangat kehilangan waktu untuk istri dan anak semata wayangnya. Beliau sangat merindukan waktu-waktu jalan-jalan bersama keluarganya. Tetapi apa daya, garangan dan pemburu konten jika melihat Gus Ikdam selalu memburunya. Hampir tidak ada waktu privasi untuk diri beliau dan keluarga beliau. Di tempat wisata yang seharusnya beliau mengasingkan diri dari kejaran dan bidikan kamera ukhti-ukhti, beliau tidak bisa. Jika sudah dihadapkan kamera, beliau tidak mungkin pasang wajah cemberut. Beliau pun harus berpura-pura senyum, meskipun sebenarnya sedang ruwet dan nyaris pedot, hampir stres. Selain di area pengajian, di rumah di Pondok Mambaul Hikam 2, tamu pun seolah tidak ada hentinya mendatangi diri beliau Gus Ikdam. Apalagi sekarang beliau sudah menjadi dai internasional kelasnya. Betapa banyak tamu yang ingin bertemu diri beliau. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, demikianlah cerita tentang Gus Ikdam yang mendadak teriak-teriak saat mengendarai mobil. Semoga cerita ini menjadi ilmu pengetahuan yang berharga bagi kita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.